Wis. Sakit. Dah. Iya. Gimana? Ayo. Oh iya, kita buka berarti, Pak. Ya. Buka. Oh iya. Halo sobat Komunikata, kali ini kita kembali lagi di episode 2. Episode 2 ini bakal ada ngebahas teori nanti, Pak. Karena episode 1 kan sudah nih, kita upload tuh kemarin. Ya, nah ini. Apa? Kamu jangan ngerusak ini branding saya. Kenapa? Oh iya, lupa. Oh iya, sobat Komunikata, kita jangan panggil Pak Alip Pak ya, berarti Kang. malah dijelasin itu ya. Malah ditekan ya, Pak. Malah ditekan nih. Ya, Kang gitu, Kang. Nah, jadi sorry ya karena ini host baru. Iya, host baru magang. Ya, ini hebatnya di Komunikata ya, hostnya sekarang tuh justru malah penyanyi. Keren. Habis bikin album gimana, Fis? Oh iya albumnya? Gitu. Nah, alhamdulillah udah rilis 1 bulan yang lalu, Kang. Oke. Jadi nah ini berhubungan banget sama teori yang bakal kita bahas nih, Kang. Oke. Nah, oh ya. Beneran. Udah dirilis. Udah rilis, udah bisa didengar di seluruh platform musik digital, Kang. Oke, tapi bayaranmu aman? Bayaran ini masih mimisan lah, Kang. Masih mimisan, Kang. Enggak, aku takutnya dia udah ngetop gitu terus njaluk bayaran. Oh, enggak lah, kalau demi Komunikata apapun diberikan, Kang. Asik. Kita belum ngecek subscriber loh. Belum. Jadi khawatir kalau kamu minta tinggi-tinggi. Enggak Kang, kalau itu mah aman. Kalau tergantung lah subscribernya, kalau tadi udah 500.000 Pak Kang ya. Amin. Kamu promosiin juga ya. Oh ya, boleh Kang. Jadi hubungin siapa tadi, Kang? Enggak, maksudnya nanti ya subscribermu itu juga disuruh ke sini. Siap, nanti bakalan masukkan link di YouTube Komunikata. Saya masukkan link di SG maupun SW. Itu TikTok bio. Jangan ketutup dong. Sebelum saya ketutup ya. Bagi sponsor. Siap Kang. Oke. Kasihan Himawan. Info sponsor. Nah, gitu kan. Oke, Kang. Apa? Nah, ngomong apa? Nah, tadi kan saya ini beberapa hari ini seneng dengar lagu. Iya ya, namanya pencipta lagu ya, Kang ya. Nah, jadi saya juga bimbang nih, Kang. Kenapa? Di semester sekarang ini saya lagi mau nyusun skripsi, Kang. Nah, saya masih bingung nih, teori apa sih yang cocok ketika saya hobinya tuh dengar musik, dengar lagu, kayak mau nelaah lirik gitu, Kang. Nah, maka dari itu saya datang ke Komunikata. Ada nggak, Kang, teorinya, Kang? Ini kan solusi ya Komunikata, Kang. Ada. Ada, Kang. Kalau di sini tuh semua teori komunikasi ada. Oke. Kamu mau ngomongin apa aja? Ada teorinya. Oke. Nah, cuma saya tanya dulu. Apa tuh, Kang? Nah, kamu tuh mahasiswa komunikasi atau mahasiswa musik? Komunikasi, Kan? Aman ya. Karena kalau mahasiswa musik saya nggak bisa jawab. Oh iya, karena ini hanya Komunikata. Saya gitar aja nggak bisa sampai sekarang kalau itu. Tapi kan Bapak bisa ciptai lagu. Itu kan lirik. Oh iya. Komunikasi. Musiknya nggak bisa. Oh iya. Itu bedanya. Tapi kalau masih berkaitan dengan komunikasi, pasti kita bahas. Bisa kita ngomongin teorinya segala macam. Jadi skripsi bener. Bisa. Habis ini kamu ngerjain tentang teori, kemudian besok udah selesai. Saya langsung kerjain sih pulang ini, Kang. Selesai. Jadi teman-teman harus dengerin dan nonton terus Komunikata yang lagi cari-cari teori, Kang ya. Oh iya, benar. Kita cari, nanti kita bantu carikan. Kita jelaskan. Siap. Gitu. Nah, teori apa sih, Kang, yang berhubungan antara komunikasi dengan musik nih, Kang? Sebetulnya gini, kalau musik terutama lagu ya. Musik bukan musik yang instrumental ya. Kalau yang instrumental itu kan agak susah ya. Benar, Kang. Karena itu benar-benar ranah musik. Tapi kalau di situ ada lagu, ada lirik, nah itu masih bisa masuk dalam konteks sajian komunikasi. Karena sebetulnya kan kalau lagu musik ya, lagu ada liriknya, itu kan sebetulnya hampir sama dengan prinsipnya dengan komunikasi. Ya, benar, Kang. Ada komunikator dalam komunikasi. Ya. Komunikatornya siapa? Pencipta lagunya. Pencipta lagu. Oke, Kang. Ya kan? Ya. Komunikator. Ada komunikan dalam komunikasi. Siapa komunikannya? Pendengar. Oke. Ada pesan. Ada. Pesannya di mana? Lirik. Di lirik. Oke, Kang. Ada media. Ada. Medianya apa? Lagu, Spotify, segala macam, CD. Benar. Nah, macam-macam kan. Iya, Kang. Ada efek. Oke.
efeknya apa? Mulai dari emosional dan juga ya kan? Naikin mood dan lain sebagainya, Kang. Nah itu kan, jadi sebetulnya musik dengan komunikasi itu gak jauh-jauh amat, prinsipnya sama, ya Apa kan? tuh, Kang? Ya itu tadi karena prinsipnya sama, ada komunikator, komunikan, media, efek, pesan, ya kan? Maka kajian ini juga sebetulnya gampang gitu loh, komunikasi banget gitu loh, komunikasi banget. Walaupun medianya itu musik. Tetap ada hubungannya nih sama komunikasi. Ada hubungannya, ya, jadi bisa dikaji dengan komunikasi, gak susah-susah. Yang penting jangan ngomongin not segala macam, enggak gitu loh. Tapi pesan dari liriknya terutama itu ya, adalah pesan, ya terutama terus nanti efek juga bisa. Ada teorinya. Jadi dalam komunikasi itu ada teori, ya kan, namanya komunikasi estetik. Komunikasi estetik. Komunikasi estetik. Jadi komunikasi estetik itu sebetulnya bukan hanya untuk musik. Jadi dia hampir untuk semua karya seni. Kang. Jadi karya seni itu sebetulnya kan berkomunikasi. Ya, benar. Ya kan? Ada pesannya, Kang. Berkomunikasi itu kan ketika kamu pematung. Ya. Pematung bikin ini kan dia punya niat menyampaikan pesan apa. Ya, benar. Ya kan? Nanti patungnya dipajang, ada yang lihat, pelukis, penyanyi, apa aja, puisi, ya segala bentuk seni itu sebetulnya adalah bisa dikatakan sebagai media komunikasi. Ya, kan. Makanya bedanya, ya kan, cara berkomunikasinya itu dengan seni. Estetis gitu loh. Ya, kalau musik pakai lagu-lagu apa, nada-nada, instrumen, ya macam-macam. Nah itu komunikasi estetik. Jadi ada gitu. Ya misalnya contohnya ya yang lebih spesifik, bisa kita bicara tentang ada yang disebut dengan open work. Jadi ada orang Italia namanya Umberto Eco. Jadi Umberto Eco itu seniman komplit. Jadi filsuf, bikin novelnya banyak ya. Saya nggak tahu di sini novelnya ada atau enggak ya. Umberto Eco itu kemudian ya, kalau dalam konteks ilmiah dia juga dikenal sebagai salah satu tokoh semiotika. Nah, semiotika ini selama ini orang banyaknya taunya Roland Barthes, Ferdinand Saussure, padahal Umberto Eco juga salah satunya adalah yang bicara tentang semiotika. Dan dia lebih concern untuk karya seni. Jadi dia itu membedakan antara karya ya, ada yang open work dengan yang close work. Perbedaannya apa itu, Kang, antara open dan close work? Nah, si Eko ini dia bicara kalau seni itu adalah sesuatu yang open work. Bukan yang close work. Jadi kalau close work itu misalnya ya buku panduan. Nah, buku panduan misalnya kamu beli laptop nih. Iya. Buku panduan atau beli kamera. Itu kan ada buku panduannya. Kamu begitu ini tekan power ini kemana gak pikiranmu? Kamera ataupun laptop tadi itu kan. Ya itu ke situ aja kan. Gak kemana-mana kan. Gak kemana-mana mereka. Ya kan. Tapi kalau dengerin lagu. Ya kan. Lagunya apa? Kamu mikirnya kemana? Ya kan. Yang disampaikan oleh si penyanyi dengan yang ditangkap sama nggak? Bisa berbeda? Bukan bisa saja, itu pasti berbeda. Oke, ya kan? Yang menarik. Makanya itulah yang disebut dengan open work. Open work itu kaitannya adalah dengan makna. Ya kan? Jadi kalau close work itu maknanya tertutup. Sudah diarahkan jelas. Ya kan? Tapi kalau open work dia terbuka. Ya, misalnya close work, buku panduan. Hanya untuk laptop seri ini, maka dia hanya berlaku untuk seri ini saja. Kalau open work, ya kan? Kalau open work, misalnya lagu sekarang, lagu zaman dulu. Didengerin lagi sekarang. Nanti itu maknanya bisa berubah. Pemaknaannya. Ya kan? Pernah denger lagu ini Idul Fitri? Apa? Minal Aidin. Oke. Kamu dengernya kapan?
Setiap mau lebaran. Setiap mau lebaran. Iya. Padahal coba kamu tahu liriknya ke belakangnya Oke. itu ngeri. Kritik sosial. Oh, malah kritik sosial ya, Pak? Iya, ya, coba Kang? aja kamu coba cari. Oh. Berarti kan ada pemaknaan yang bergerak, Oke. ya kan? Terus apa? Ya contohnya timnas Timnas. Indonesia kalau habis main bola, Ya. tiba-tiba kan biasanya ya lagu Indonesia Raya bangsaan itu resmi. Ya. Tapi di Indonesia habis main bola tuh pada nyanyi, kumpul tuh pemain nyanyiin lagu Tanah Airku. Tanah Airku, benar. Sejak kapan coba itu lagu? Kamu tahu nggak? Sejak kapan? Tanah airku tidak lupa. Sejak kapan itu? Kalau seingat saya itu sejak banyak pemain naturalisasi, ya kan? Oh. Nah, kenapa? Mungkin ya supaya si ini bule-bule separuh apa sepertiga, seperempat itu, ya kan? Itu merasakan Vibe-nya Indonesia itu ya, vibe-nya Kang. Indonesia. Oke. Dulu saya dengarnya itu, kalau saya dengarnya dulu di TVR itu malam-malam. Oke. Begitu dengar lagu itu merinding tidur. Iya. Sekarang malah jadi Ya, untuk theme song ya itu ya. Saya mau nggak tidur gimana? Habis itu nggak ada acara lagi, gitu kan? TV-nya mati, acaranya. Nah sekarang berarti kan permaknaannya bergeser, Oke. luas, ya. Nah itulah yang dibahas. Jadi Umberto Eco mengatakan ya bahwa seni itu adalah sesuatu yang open world, Oke. kaitannya dengan makna. Nah kalau udah ngomongin makna, ya udah jelas. Makna itu komunikasi banget. Oke. Ya kan? Iya, bener-bener Kang. Kalau ngomongin komunikasi kan bicara tentang makna dan pemaknaan. Oke. Ya kan kita berusaha nih jelasin gini, komunikata itu kan jelasin sesuatu tanda supaya maknanya ketangkep. Oke. Ya kan makanya sering nonton ini kalau biar ngerti komunikasi, ngerti Itu maknanya dia. gitu kan. Masuk benar-benar. Nah, jadi nih kita lihat ya si teorinya si siapa? Umberto Eco Umberto tadi. Eco Oke. ya. Umberto Eco itu kenapa tadi yang kita bahas ya, saya akan bahas tentang elemen musik. Oke. Elemen musik kan ada lirik, Yap. kemudian ada melodi, ada ritme, ada vokal. Ya, bener Kang. Vokal itu timbre segala macam itulah ya. Saya dulu nggak pernah belajar sih. Kalau Oke. nyanyi sudah tahu suara saya jelek. Ya. Tapi yang menulis lagu kan ya Kang. bisa lah. Siapa yang mau dibikin lagu boleh. Kamu nanti Boleh, kita iya. collab ya. Siap Kang, Nah, siap kita Kang. bikin lirik. Oke, boleh banget Kang. Tapi masalahnya generasinya beda. Oke. Iya. Lirik. Oke. Yang mungkin elemen paling komunikatif adalah lirik, Bener Kang. ya kan? Tapi kalau di dalam karya seni, lirik itu tidak menjadi kuat kalau dia tidak didukung melodi. Tidak didukung ritme, tidak didukung vokal. Oke. Instrumental tadi ya Kang Ya ya. kan, Oke. misalnya gini lah contohnya, kalau misalnya lirik-liriknya lagunya tentang pemberontakan, Iya. kira-kira cocoknya apa, musik apa? Biasanya sih pada umumnya metal ya Kang ya. Metal, rock. Kayak gitu. Kan ambil teriak-teriak, Iya bener Kang. ya kan? Padahal ada nggak keharusan? Tidak ada. Nggak ada, Tidak ada bener. ya kan? Terus jazz, Jazz, ya kan? Country, country ya. dangdut, Iya. macam-macam. Itu punya, itu nanti memperkuat lirik. Oke. Ya kan. Nah masalahnya ya ini kalau ini menarik juga sih diteliti, misalnya dangdut. Oke. Dangdut kan lagu-lagu dangdut gimana? Di Lucu-lucu, iya bener. sedih-sedih, Sedih-sedih. ya kan? Putus cinta segala macam, tapi penontonnya Dijogetin gitu. Malah joget gitu Kang ya. itu juga menarik itu. Iya, Aku benar. teliti kalau mau ya. Boleh Kang. Nah, kalau mau dangdut, kenapa sih gitu? Kenapa sih lagu dangdut tuh musiknya cengeng, tapi Tetap bisa dinikmati dinikmatin, nih. joget-joget gitu kan? Joget, bener, Kang. Ya itu menariknya ya. Nah jadi elemen ya kalau mau diteliti ya itu tadi kita fokusnya kepada si apa namanya yang Umberto Eco itu kita bisa pada tadi dia memang fokus pada lirik, Oke. ya kan, lirik itu. Nah sekarang kita lihat ya, jadi lebih khusus kepada si tadi yang open work ya, si Umberto Eco. Jadi kan pertama kita komunikator, Yep. pembuat lagu. Pembuat lagu itu kan harus dibedakan dengan penyanyi. Bener Kang. Walaupun yang nyanyi bisa juga
yang bikin. Bikin lagu ya. Ya kan kamu bikin lagu sendiri, nyanyiin sendiri. Iya, Ya benar kan. Biasanya itu lebih menghayati. Iya. Ya kan? Karena apa yang dirasain diungkapin Ya. langsung ya Kang ya. Kalau saya yang bikin lagu terus kamu yang nyanyiin tuh belum tentu Belum sama. tentu. Benar Kang. Ya kan? Udah sepakat. Nah, itu beda. Jadi kok interpretasinya jadi lain gitu Iya. kan. Terus ada lagu apa dinyanyiin yang lain lagi, ini kok jadi gini gitu kan. Nah, itu kita pertama lihat dari si komunikator, pembuat terutama. Oke. Pencipta ya. Kalau dalam konteks komunikasi ya dia pencipta lagu yang bikin lirik. Iya, benar Kang. Nah, oke, ditambah-tambahin musik segala macam jadi rilis. Oke. Ya kan? Kemudian didengarkan Oke. oleh halayak. Nah, begitu didengarkan, makna yang dimaksud oleh si pencipta sama nggak? Belum tentu. Tidak. Nah, Belum tentu sama. kenapa itu tidak terjadi? Kenapa Kang? Itu karena kalau Umberto Eco bilang itu karena di situ menjadi terbuka yang namanya medan, ya, sebuah medan yang terbuka untuk pemaknaan. Oke. Ya, nah itu yang jadi dia berbeda. Jadi medan itu membuka yang namanya medan interpretasi. Medan interpretasi. Jadi medan interpretasi itu begitu di set kamu nyanyi itu kan orang menginterpretasikannya sendiri. Ya, benar Kang. Dengan berbagai latar, pengalaman, pemahaman, ya kan? Ya lagu sedih tidak jadi sedih, Iya. bisa, ya kan? Saya apa? Lagu-lagu zaman inilah, contohnya ya, interpretasi itu kalau kan kita dengerin musik dari luar ya, Iya, banyak iya. dari luar. Ngerti nggak liriknya? Sebagian besar enggak kan? Iya, sebagian besar enggak. Bahasa Inggris misalnya Iya, kan, bener, bener, kita kan nggak tahu dia Ya. ngomongin apa. Tapi kita bisa menikmati. Menikmati bener Kang. Kita punya kesan makna sendiri, ya kan? Nah itu karena tadi medan kemungkinan interpretasi. Jadi dia membuka. Bahkan ketika sama-sama mengerti liriknya pun itu belum tentu dimaknai sama. Oke. Jadi dulu itu ada ya band namanya Elpa Mas. Elpa Mas, oke. Nah, tahu nggak? Nggak tahu lagi Kang. Baru dengar sekarang tadi nih. Baru dengar banget. Kenapa tuh Elpa Mas Kang? Itu Elpa Mas itu pernah bikin lagu judulnya Pak Tua, Pak Tua. ya kan? Oke. Pak Tua sudahlah, kamu sudah Oke. Pak Tua istirahat. Itu liriknya itu di situ Pak Tua. Jadi istrinya ceritanya ada Pak Tua punya istri cantik, udah istirahat lah, udah tua istirahat aja. Oke. Tapi di zaman dia dirilis itu lagu itu sempat dicekal waktu Orde Baru. Kenapa Kang? Itu karena dianggap menyindir penguasa. Oh. Lah kan berarti kan belum tentu si pencipta lagunya Elpa Mas itu ke sana. Iya, benar-benar Kang. Tapi kenapa ada yang tersinggung gitu kan? Oke. Karena Nah, tadi karena medan interpretasi tadi ya Kang. Ada Ya? medan interpretasi. Oh. Oke, Nah, oke. medan interpretasi dipengaruhi oleh banyak hal. Apa aja tuh Kang? Budaya, konteks, waktu. Oh. Kalau budaya kan tadi kan nggak nyampe kan lagu sedih karena liriknya bahasa asing kita jadi nggak sedih. Iya, benar-benar Kang, Ya benar. kan? Iya. Atau nggak tahu apa gitu kan yang diomongin gitu kan. Terus, nah waktu, Oke. ya waktunya karena mungkin lagi sensitif, Ya, ya kan. pada era itu ya Kang Pada ya. waktu itu Iya. konteksnya kemana gitu kan. Disangkut pautin nih jadinya nih. Padahal liriknya itu kalau kamu coba nanti editor ini ya munculin Video liriknya liriknya Elpa Mas kan. ya. Nah, nggak kesana. Oh, berarti kalau misalnya pada saat itu tidak sesensitif itu mungkin nggak ngarah ke sana Kang ya lagu ini ya. Ya mungkin waktu itu konteks waktu peristiwa sehingga kok jadi sensitif gitu kan. Oke. Mungkin bento ya kan. Iya, Kang. Itu juga kemana gitu padahal belum tentu gitu kan. Nah Oke. jadi itu yang tadi ketika sudah selesai dinyanyiin dia jadi ada medan kemungkinan interpretasi, Oke. ya kan. Nah itu makanya disebut sebagai bentuk yang belum selesai, Oke. unfinished form. Jadi unfinished form itu bukan lagunya yang belum selesai, Oke. bukan lagunya musiknya yang belum selesai, tapi yang belum selesai itu adalah Pemaknaannya. pemaknaannya. Oh. Ya kan kayak tadi Idul Fitri. Iya Kang. Ya kan kalau nanti kita nggak ada lagi muslim misal ini ya. Iya.
itu nggak ada artinya lagi itu. Benar-benar kan. Yang muter aja mungkin nggak ada lagi, misalnya ngerayain Idul Fitri ya nggak ada apa-apanya gitu lagu itu misal ya ini. Nah itu contoh aja. Ya. Nah itu kemudian dari Medan itu, Medan interpretasi kan sudah didengerin, terbuka kan Medan interpretasi. Kemudian nanti didengerin oleh si halayak itu, kemudian di situ ada kerjasama. Kerjasama permaknaan, kerjasama interpretasi. Jadi antara si komunikator sama si komunikan, musisi atau pencipta dengan itu sama-sama membentuk makna. Ya bekerja sama, walaupun itu juga belum tentu nyambung. Tapi ada pemaknaan ya itu di situ nyambungnya. Misalnya tadi pengaruhnya apa kalau dari halayak? Ya halayak kan dia punya memori pribadi, punya struktur atau apa, ingatan, kemudian pengalaman, pengetahuan beda-beda. Ya kan? Nah, itu saling mempengaruhi pada akhirnya pemaknaannya itu. Jadi misalnya kita contoh Tugu Jogja lah. Tugu Jogja itu penciptaannya kan mungkin udah nggak ada ya, yang bangun itu. Tapi kan maknanya terus bergerak, pemaknaannya terus bergerak, menciptakan sekarang, itu simbol Yogyakarta. Padahal dulu belum tentu loh. Belum tentu yang benar nggak, yang kira-kira yang bangun Tugu Jogja itu dia berpikir nggak bahwa itu akan jadi ikonnya Jogja. Belum tentu ya. Ya kan? Paling kan dia disuruh sultan, nggak tahu sultannya Hamengkubuwono berapa. Coba tolong bikinin ini, namanya golak apa? Nah itu apa sih artinya? Itu kayaknya kan bukan, tapi kan sekarang jadi ikon. Benar-benar kan. Ya kan? Kalau dulu itu kan bukan gitu loh. Mungkin bahkan ada makna filosofis yang sampai ke Sumbu Merapi lah. Itu kan zaman dulu. Kalau sekarang apa? Anak muda ke Jogja, kan? Jadi ikon wisata. Ya tidak sah ke Jogja kalau tidak berfoto di Tugu Jogja. Ya kan? Apa? Diciptakan untuk menggambarkan manunggaling kawula Gusti, yaitu persatuan antara raja dan rakyat serta manusia dengan Sang Pencipta. Kan filosofis sekali. Manunggalin kawula Gusti. Sekarang anak muda lihatnya apa? Tempat wisata gitu ya Kang ya. Salah satu destinasi yang harus didatengin. Maknanya berubah. Kenapa ada Medan interpretasi, kemudian interpretasikan dan seterusnya. Setiap zaman bisa kemungkinan berbeda ya Kang. Nanti kita nggak tahu ya 10, 20, 30 tahun lagi itu akan maknanya akan jadi apa itu. Ya kan? Nah, itu contoh saja. Jadi si karya musik tadi yang kita bicarakan, kalau kita pakai Umberto Eco, maknanya adalah tadi dia bisa ya namanya juga open work. Pemaknaannya bebas, terbuka ya Kang ya. Nah, tinggal nanti kalau misalnya ini kan kita nyari ya, tidak semuanya kan musik itu kan bebas, terbuka gitu kan. Ada yang tertutup, ada yang terbuka misalnya. Kan lirik-lirik lagu ada yang lugas, ya kan, ada yang lugas, ada yang berliku-liku, puitis pakai tadi puitis, ya kan. Kalau itu mungkin Jamrud, ya kan, Jamrud Putri, nah itu vulgar, lugas. Mungkin tidak ada interpretasi lain, atau ada tapi tidak terlalu luas. Ya benar-benar. Ya kan. Tapi kalau misalnya lagunya Club Project, ya kan. Bulan merah jambu luluh di kota. Bulan merah jambu luruh di kotamu ki piye? Ya kan? Iya benar-benar kan. Malah teman saya melesetin CD merah jambu nganggo di jemuran. CD-nya merah jambu malah ke situ. Karena apa gitu? Ya saya coba, ya saya belum pernah ketemu Katon ya yang bikin. Coba kalau kita tanya, jangan-jangan dia juga nggak tahu gitu. Ya pokoknya saya bikin lirik bagus Kang misalnya, kan nggak tahu ya. Puitis gitu ya Kang ya. Terus tiba-tiba ya itu temanku malah jadi kebayangnya ke CD ya, karena mungkin frame of interpretasinya ke situ ya nggak tahu lah ya. Kan suka-suka gitu loh, ya kan. Jadi ya itulah tadi karena dia open world ya. Nah itu yang jadi apa namanya? Menariknya di situ karena ada apa namanya
ada jadi dalam konteks pemaknaan ya teman-teman, itu si pendengar itu dia menjadi rekreator. Oke. Jadi pencipta. Iya. Ya, menciptakan. Jadi kreator Kembali, yang menciptakan kembali makna. Oke. Ya kan? Kamu kan bikin lagu. Ya benar Pak. Benar Kang. Lagunya apa coba nyanyi dulu. Oh aduh, jadi ada satu lagu tuh biasa juga lagi karena masa-masa kuliah ini ada satu lagu judulnya I Don't Wanna Fall in Love Pak. Nah lagu ini menceritakan tentang ya nanti dulu lah pacaran gitu kan, karena kita masih harus fokus kuliah nyanyi, gitu. Oh ya langsung aja. Durasi katakan Kakang. Nyanyi. Oke. Di kuliah jangan main-main, fokus belajar, jangan pikir lain, WhatsApp, Instagram lain. Tetap sabar menunggu kalau you are mine. Mindset plan harus sukses. Walau pahit aku tetap suka proses. Aku jajan masih minta, jadi nanti dulu kalau mau bahas cinta. Ya. Ada konser gratisnya. Cuma saya nggak tahu lah, nggak ngerti. Iya, Bapak bisa dengar aja nanti lagunya di Spotify. Dan itu kalau tadi ada line Instagram, WhatsApp, Instagram line itu. Itu nanti pemaknaannya di kapan beda loh. Di suatu 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya Kang ya. Ya kan nggak tahu kita line Instagram masih hidup apa enggak. Iya sih, kayak dulu BBM gitu-gitu ya. Tidit pager kubur bunyi, kamu tahu pager? Nggak tahu lagi Kang. Siapa itu Sweet Martabak? Tidit pagerku berbunyi. Saya masih dengar lagunya. Pagernya udah almarhum. Oh, kamu nggak tahu? Itu sosial media berarti Kang? Tahu kan? Nggak tahu Kang. Ya, itulah gitu kan. Jadi orang ketika pager, kamu malah sosial media. Ingat, si itu dia belum zaman. Oh iya. Itu berapa tahun yang lalu berarti Kang? Sekitar tahun 90-an, 90 ya, atau Sweet Martabak 98. Saya punya pager umurnya hanya 2 bulan lah. Oh. 2 bulan kenapa? Karena tidak terlalu banyak ngaconya juga, di alat komunikasi kecil. Oh. Ya kan? Nah itu konteksnya kan jadi beda, maknanya ketika kamu mungkin ya anak cucumu, anakmu. Begitu liriknya. Ini bapak dulu nyanyiin ngomongin apa sih? Tua banget nih gitu. Bukan soal tuanya, tapi kan ini lain, enggak tahu kan dia. Apakah itu bakal dipakai lagi di 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu ya? Saya ngomongin gini aja, saya ngomongin Telegram. Iya. Kamu taunya apa? Sosial media sih, Telegram. Ya itu, padahal Telegram itu zaman dulu ya alat komunikasi. Ya bentuknya surat. Oh. Yang dibikin pakai kode Morse. Itu dibikinnya bukan di kantor pos tapi di Telkom kalau zaman. Itu. Beda kan? Beda pemaknaannya udah berbeda. Bukan hanya beda, pemaknaannya mungkin ada makna-makna yang kemudian hilang. Oke. Sehingga ya maknanya dibentuk lagi. Maknanya karena itu tadi hilang, jadi tidak di ini lagi, dibentuk lagi. Tapi ya memang udah nggak tahu gitu kan, ya kan bentuknya apa gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu jadi sebetulnya ya kalau kita bicara tentang Umberto Eco tadi, balik ya ke elemen musik ya itu kita ngomongin itu bisa banget. Oke. Jadi kalau komunikasi apa aja lah. Bisa masuk tuh Kang ya. Selagi ada komunikatornya, ada pesannya, itu udah bisa masuk komunikasi tuh Kang ya. Bisa masuk. Nah, kamu mau meneliti apanya? Nah, saya ini mau meneliti analisis pesan Kang, isi pesan gitu di lirik gitu. Lirik. Bener Kang. Ya sebetulnya memang tadi kan udah saya bilang, ya kan? Yang paling ini kan memang di lirik. Iya. Ya kan? Di lirik itu adalah yang paling, ya kalau konteksnya komunikasi ya. Karena yang musik, elemen yang lain itu agak susah, itu di bidang ilmu yang lain. Iya, ilmu musik. Nah, tinggal di lirik ya. Kalau lirik berarti kan dia hanya berarti pada persoalan pemaknaan. Ya kan? Atau penerimaan. Jadi 3 ya yang bisa kita teliti. Maksud, kalau maksud dari lirik berarti yang penelitiannya diarahkan ke maksud dari lirik. Pemaknaan. Komunikator ya, benar-benar ciptanya. Kan saya tanya aja kamu, daripada saya nganalisis lirik lagumu. Saya langsung tanya itu lagunya tentang apa, Kamu belum ditanya aja tadi udah jelasin. Oh iya.
Yang tadi ya Kang. Ya. Oke. Nah, sekarang penjawabnya penciptanya enggak kita tanyain. Berarti ada teks, Ada teks bener Kang. lirik. Kita pemaknaan lirik berarti mainnya adalah di medan interpretasi tadi. Kemungkinan interpretasi. Iya. Ya kan, medan interpretasi. Atau di ujung. Oke. Di ujung itu adalah pemaknaan dari si halayak. Oke. Ini lagu ini jadi apa sih? Karena halayak itu kan punya banyak sekali elemen Bener. untuk mengenang lagu. Ya gampang aja lah kalau misalnya. Kamu kan kalau misalnya dengar lagu ini, tiba-tiba inget apa? Iya, memori tadi Kang ya. Hah? Memorinya keinget lagi tuh nostalgia. Padahal memorinya dengan lirik lagunya nyambung nggak? Tidak. Enggak kan? Enggak. Ya kan? Tiba-tiba tapi misalnya saya dengar lagu ini inget movie. tapi saya belum punya kenangan sama movie, terus ada lagunya gitu. Nanti kita bikin ya movie. Oke. Wait. Sering bikin kenangan biar lagunya nanti muncul, ada soundtracknya. Oke. Kalau sama Hafiz nggak usah lah. Sama Kakang aja nih. Sama Kakangnya. Kamu bikin sendiri aja. Sama terserah lah. Sama kan. siapa terserah. Iya Kang. Nah, lagunya apa gitu, tapi tiba-tiba inget ini. Iya bener Kang. Ya kan. Nah itu kan, atau ketika dengar lagu ini tiba-tiba nangis. Ya. Ya kan. Saya pernah tuh ada lagunya Ibu Oke. Fales. Ya kan. Itu saya waktu saya denger lagu itu udah saya dengerin lama. Oke. Dari zaman terus saya kuliah ospek. Saya lagi malam keakraban, tapi saya disiksa. Biasalah zaman dulu. Ospek ya. Oh, di tengah hutan tuh, di Sulawesi. Ya kan. Wah, habis diajar kiri kanan, ya kan, dikerjain. Tiba-tiba senior itu muter lagu itu. Oke. Ibuku ribuan Kilo jalan jarak yang kau tempuh. Wah, saya di tengah hutan sendiri nangis. Keinget tuh Kang. Hah? Keinget berarti. Iyalah. Oh. Karena lagu itu langsung, padahal suasananya sedang di ospek gitu. Tiba-tiba dia muterin, senior saya pinter muterin lagu itu, semuanya nangis. Karena jauh dari orang tua nih Kang ya. Semuanya, baik yang ibunya masih ada, apalagi yang udah nggak ada. Oke. Yang udah nggak ada itu teman saya sampai deprok sesekukukan. Ada teman saya orang Batak itu, ibunya udah nggak ada. Iya. Wah, itu nangis berat itu. Iya Kang. Karena habisnya jauh-jauh dari Sumatera ke Sulawesi. Kuliah disiksa gitu, ospek kan. Dengar lagu ini lagi. Dengar lagu itu di tengah hutan. Keinget tuh pasti tuh. Wah, udah ingat dosa segala macem kan. Iya, Udah bener, Kang. luar biasa kan lirik itu. Padahal apa misalnya Iwan Fals misalnya membuatnya ke arah sana belum tentu. Belum juga. tentu. Benar. Ya walaupun kita bicara tentang Tentang ibu, tapi kan bisa saja jadi makna yang berbeda dengan pemaknaan yang berbeda tentang ibu. Iya. Ya kan? Atau tentang ayah Rinto Harahap. Oke. Ya kan? Ayah Dengarkanlah aku. Nah, kamu lebih suka dengerin ayah Rinto Harahap atau ibu? Saya dulu waktu masih kecil sih nangisnya denger lagu Ayah Kang. Kenapa? Aduh kenapa ya Kang? Dosamu banyak sama ibumu. Debat mulu sih memang. Nggak ayah masih ada. Alhamdulillah masih ada Nah, Kang. Alhamdulillah. Ini kita nggak ini kan pasti ayahmu pasti nggak ada, tapi jangan sekarang, Iya, jangan cepat-cepat ya. iya. Itu ketika tidak ada, itu tambah Bener sih mesti Kang. kan. Pasti sih Kang. Saya dengar lagu ibu itu masih ada ibu saya, Oke. ya kan. Sekarang begitu mendengar lagi ibu saya udah nggak ada, itu tambah ngeri lagi. Kan. Tambah terasa banget nih ya Kang ya. Gitu kan. Oke. Nah jadi kalau kita misalnya tadi mau ya kamu mau jadi skripsi ya berputar di situ aja. Oke. Analisis, karena kita menempatkan musik sebagai open world. Ya, open world. Jadi kita membuka makna, ya kan, membuka makna. Ya bagusnya pakai metode apa? Ya karena Umberto Eco itu sebetulnya dia berkutat dengan dengan semiotika. Oke. Maka ya mungkin analisis semiotika itu lebih tepat, lebih kena. Lebih dapat ya Tapi Kang. bukan berarti hanya bisa dengan itu, Ya? bisa juga dengan yang lain gitu kan. Oke. Jadi kalau gimana sih caranya? Misalnya kita satu ya, langkah pertama adalah tentang keterbukaannya. Liriknya itu puitis atau tidak. Oke. Semakin puitis berarti semakin terbuka Terbuka. interpretasi maknanya. Semakin
tidak puitis semakin lugas berarti Lugas. semakin sempit. Oke. Walaupun yang lugas itu kan bisa dimaknai beda juga Iya, kan, dari benar-benar. kayak lagunya si El Pamas itu. Oke. Kan lugas, Iya. tapi lain interpretasinya, ya kan. Nah, yang kedua adalah medan kemungkinan. Oke. Medan kemungkinannya itu bagaimana menginterpretasikannya. Seluas apa dia diinterpretasikan lagu ini. Oke. Dan yang ketiga yaitu misalnya dari sisi halayak, Halo ya. bagaimana halayak itu menerima, memaknai. Jadi resepsinya, penerimaan. Oke. Yaitu tinggal kamu mau kemana, mau fokus ke lirik, mau kepada tentang pemaknaan Pemaknaan. halayak, Iya. ya kan, interpretasi kemudian pakai semiotika, Oke. interpretasikan, ya kan, dan atau dengan si penontonnya. Oh, iya. Gitu. Iya. Dapat. Dapat Kang. Ini saya buku-buku nih jadinya mau ngerjain langsung skripsi nih. Oke. Ini bukunya ada. Oh, ada Kang. Ini judul bukunya Umberto Eco. Oh. Ya kan, nih dicari aja di situ. Iya. Tapi jangan iya. novelnya. Buku tentang open work. Oke. Itu rujukan utamanya. Ya. Oke. Udah. Iya Kang. Ini saya juga akhirnya setelah dapat ilmu dari komunikasi nih saya mau langsung ngerjain skripsi deh Kang. Oke, Iya. siap. Mungkin nanti di ya. Jangan nanti kalau dipanggil lagi Pasti Kang, datang pasti lagi Kang. ya. Iya Kang. Datang Tadi Kakang mau ini nungguin Mbak Mufi lagi kan di episode selanjutnya kan? Saya tahu Kang. lagi. Ya, Oke. Saya tahu Kang, makanya saya mau buru-buru ngerjain skripsi nih. Iya. nggak cuma movie aja. Iya. Ada lagi yang lain. Oh, ada lagi. Oke deh. Mungkin di episode Kamu jangan sering-sering. Iya. Oke. Kang. Oh ya. Nah, kita closing Oke, closing siap. dulu ya Kang ya. Oke, terima kasih untuk sobat Komunikata yang udah menyaksikan episode kedua ini. Kalian bisa nanti kalau memang mau cari-cari teori, mau cari-cari solusi dari skripsi kalian bisa langsung datang ke channel ini ya Kang ya. Oke, jangan lupa. Jangan lupa subscribe. untuk Follow, subscribe segala macam. Iya. Sebarin. Nah, jangan lupa benar tadi kata Kakang, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian karena ilmu bermanfaat sangat penting untuk kita semua. Benar Kang? Oke. Oke, saya Abdurrahman Hafiz dan juga Kakang siapa? Kang Alip. Pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah. I just wanna have some fun.